Bagaimana caranya kita bisa double omset tanpa harus mengeluarkan lebih biaya marketing kita. Sedangkan biaya marketing itu adalah salah satu biaya yang terbesar dalam sebuah bisnis. Dalam video ini saya akan share strategi yang disebut dengan strategi S-Doger. Bukan jualan S-Doger ya, tapi ini strategi S-Doger yang bisa dilakukan untuk mendobelkan atau menaikkan profit kita tanpa harus menambah biaya marketing. Dan penjelasannya ada dalam video yang satu ini. Prioritas sebuah bisnis adalah supaya omsetnya tambah tinggi. Tapi bagaimana caranya kita bisa double omset tanpa harus mengeluarkan lebih biaya marketing kita. Sedangkan biaya marketing itu adalah salah satu biaya yang terbesar dalam sebuah bisnis. Dalam video ini saya akan share strategi yang disebut dengan strategi S-Doger. Bukan jualan S-Doger ya, tapi ini strategi S-Doger yang bisa dilakukan untuk mendobelkan atau menaikkan profit kita tanpa harus menambah biaya marketing. Dan penjelasannya ada dalam video yang satu ini. Halo, berjumpa lagi bersama saya Yosef, founder dari Sekolah Pebisnis, seorang solopreneur dan juga digital marketer. Buat kamu yang baru bertemu dengan saya dalam video yang satu ini, jangan lupa subscribe segera channel Yosef Abbas supaya nggak ketinggalan tips, strategi, dan teknik terbaru seputar bisnis, marketing, dan terutama seputar digital marketing. Dalam sebuah bisnis, penjualan atau sales itu adalah memasukkan uang ke dalam bisnis, sedangkan marketing adalah mengeluarkan uang dari bisnis. Tapi ternyata tidak semua hal yang berkaitan dengan kenaikan profit itu harus juga disamakan dengan kenaikan dari budget marketing. Apalagi jika bisnis kita memiliki lokasi, maka sudah pasti ada biaya tambahan, yaitu biaya sewa yang biasanya 30% sampai 50% dari ketersediaan budget kita. Ditambah lagi kita harus menambahkan biaya marketing. Sehingga kadang penting untuk mengetahui kita sebagai seorang pebisnis ataupun mereka yang sebagai seorang brand owner dan marketer untuk punya cara bagaimana untuk menaikkan omset tanpa harus menambah biaya marketing. Ada beberapa bisnis yang berapapun biaya marketing yang dimiliki itu akan sia-sia karena terbuang. Dan sebabnya salah satunya adalah karena ini, tidak fokus dalam mempromosikan sesuatu. Mencoba untuk becoming the jack of all trades sehingga menjadi master of none. Pernah dengar kata-kata ini? Jack of all trades ini artinya seseorang yang berusaha untuk menjadi segalanya, menguasai berbagai macam hal. Makanya all trades atau semua kemampuan. Ada dua risiko di sini. Orang yang berusaha untuk menguasai banyak hal ini memang pada akhirnya tidak menguasai satu hal secara mendalam. Tapi resiko yang paling penting yang berkaitan dengan marketing adalah yang kedua ini. Saat seseorang ini punya katakanlah 10 hal yang dia miliki, maka seseorang yang membutuhkan jasanya dia, mungkin dari 10 dia membutuhkan salah satunya yang dianggap expert dan bisa menyelesaikan masalahnya. Seorang itu jadi bingung. Kenapa dia harus memilih orang yang punya 10 kemampuan? Katakanlah kalau kita pada musim hujan gitu seperti ini, rumah kita bocor, rusak atap kita, dan ternyata bocoran ini bukan sembarang bocoran pada umumnya ya, karena ternyata ada angin besar sehingga atap rumahnya ini sampai bolong cukup besar sehingga airnya masuk ke dalam rumah dan pada akhirnya Ethernet rumahnya jadi perlu diperbaiki karena banjirnya atau robohnya Ethernet itu karena beratnya air hujan itu jadi merusak hingga ke dalam rumah. Nah, di posisi rumah yang sudah rusak, Anda harus mencari nih solusinya. Ada dua tipe tukang yang berbeda, di mana yang satu tipe tukang ini adalah tukang yang ternyata dia katanya dia menguasai berbagai macam hal. Disuruh bersihin atap bisa, disuruh membuat atap bisa, bahkan katanya dia bisa membetulkan kita punya saluran pembuangan juga bisa. Dia juga bisa membetulkan di taman kita, dia bisa membuat rapi tamannya sehingga tamannya itu bisa memiliki segi arsitekturnya diurusin juga sama dia. Lalu dia juga bisa mengurusi masalah kelistrikan keseluruhan rumah gitu. Jadi apapun bisa yang tukang ini. Lalu yang tukang kedua, tukang B, dia ini adalah tukang yang sudah memiliki 10 tahun pengalaman mengatasi rumah bocor, atap bocor dari mulai tempat tinggal, korporasi, bahkan sampai pabrik gitu ya. Jadi sudah memiliki kedalaman dalam pengetahuannya dan case tadinya sudah banyak gitu ya. Udah menangani berbagai macam hasil-hasil rumah yang tadinya atapnya rusak, dia bisa betulin. Yang mana yang kira-kira kita akan pilih? Pastinya yang kedua ya. Jadi itulah sebabnya kita memilih seseorang pada saat kita punya masalah. Kita akan melihat satu, dia sudah pernah menangani siapa saja. Kedua, dia ini memang expertnya gitu ya. Bukan yang kita datang kepada orang yang begitu kita datang ke tukangnya A, dia bilang bahwa saya bisa A, B, C, D, E. Lalu kita malah menjadi ragu-ragu kenapa orang tersebut bisa semua hal, apakah dia bukan expert gitu ya. Sama seperti kalau kita datang ke dokter, kita punya masalah jantung misalnya ya, dan kita mencari dokter yang memang expert di bidang jantung. Apakah kita akan percaya bahwa oh ternyata dokter ini juga bisa menangani penyakit A juga bisa, B juga bisa, C juga bisa gitu ya. Jadi berbagai macam hal katanya dia bisa menangani. Nah, akan lebih dipercaya atau akan lebih tidak dipercaya? Akan lebih berguna untuk marketing atau akan lebih tidak berguna? Jawabannya dari sisi marketing, dari sisi
membuat orang lebih percaya ke kita, persepsi kita terhadap customer kita akan lebih berguna kalau kita memarketingkan satu hal kepada satu orang target audience. Jadi artinya di sini bukan berarti kita nggak boleh jualan banyak barang, bukan berarti kita tidak boleh menjual berbagai macam service. Tetapi dari sisi marketing, pilihlah satu service yang ingin kita marketingkan, pilihlah satu service yang kita memang ingin dorong. Jadi kalaupun kita memiliki banyak variasi produk, variasi jasa, jangan semuanya kita marketingkan. Sehingga fokus on a few core competence, atau fokus aja ke beberapa jasa, beberapa produk. Karena terlalu banyak pilihan membuat pelanggan malah menjadi bingung. Jadi tadi resiko yang pertama adalah kalau kita berusaha menjadi the jack of all trades, menguasai berbagai macam itu, ada risiko di mana kita tidak menjadi di dalam sebuah hal tersebut. Misalnya kita jadi menguasai sebuah skill atau memecahkan solusi tertentu yang sampai kita menjadi expertnya. Misalnya membetulkan atap rumah tadi. Kita membutuhkan atap rumah dari berbagai jenis-jenis rumah yang berbeda, bahkan dari gedung, dari korporasi, dari gedung yang pabrik gitu. Berbagai macam kita bisa. Sehingga kita lebih fokus dari sisi keilmuannya. Tapi nggak hanya itu aja. Kedua, tadi dari sisi tidak membuat pelanggan kita bingung. Karena yang paling penting dalam marketing itu adalah customer yang bingung adalah customer yang nggak jadi beli. Jadi kalau kita menawarkan kepada seorang customer dan kita bilang bahwa solusinya ada A, B, C, D, E, F, G, customer malah bukannya jadi mau membeli ke kita, malah jadi bingung dan akan pergi. Jadi sebisa mungkin di sini dalam marketing kita harus berfokus untuk memecah dan memberikan ke customer itu solusi yang menurut kita paling baik. Hanya push satu atau dua produk saja atau dua service saja. Itu yang kedua. Yang ketiga, yang paling penting adalah dari sisi kita juga. Kita sebagai pemilik bisnis, brand owner atau marketer, kita punya budget katakanlah 10 juta ya. Misalnya, kita punya 10 juta. Kita tadi mau menjual produk kita, jasa kita yang betulin atap rumah tadi, yang betulin atap rumah. Ternyata kita memiliki berbagai macam jasa. Bisa betulin tanaman di taman, bisa kelistrikan, bisa jasa juga untuk betulin AC juga, bisa jasa juga untuk betulin atap juga, bisa jasa juga untuk betulin plumbing atau saluran pembuangan gitu. Ada 5 ya, ada 5. Budget kita 10 juta. Kalau kita mau memarketingkan 5-5-nya, ke 5 jasa ini, artinya budget kita yang 10 juta itu dibagi ke 5 ini. Paling tidak jadi 2 juta, 2 juta, 2 juta, 2 juta ya kalau dibagi rata ya. Itu efek dari kalau kita ingin memarketingkan semua variasi dari jasa atau produk kita. Dibandingkan dengan misalnya di sini kita memilih dari 5 kita pilih satu aja. Yaitu apa? Yaitu kita memilih untuk membetulkan atap rumah saja. Gitu ya. Walaupun kita bisa punya 5 servis tadi ya. Tapi kita push satu servis ini dengan budget semuanya 10 juta. Gitu ya. Nah, kadang-kadang kemungkinan besar yang ini akan lebih memiliki impact. Kenapa? Karena dengan kita mempush dengan budget yang sama di satu servis ini, kita akan bisa menembus noise di pasar. Akan mendapatkan perhatian lebih baik di market. Nah, pada akhirnya nanti begitu sudah ada customer yang masuk karena kita meng-advertise atau memarketingkan yang satu ini, kita bisa tuh cek setelah udah dapat customer dari atapnya, kita cek begitu kita masuk ke rumahnya, kita cek ada permasalahan nggak di kelistrikan, sehingga kita bisa upsell. Ada permasalahan nggak di dalam tamannya dia yang kita bisa improve lagi. Tapi masuknya itu dari satu. Jadi kita di area sekitar kita ini terkenal menjadi solusi, menjadi sebuah bisnis yang bisa terkenal dan memecahkan populer dari satu masalah ini, yaitu atap rumah aja dulu. Nanti begitu sudah masuk, baru kita bisa melebar lagi, kita upsell ke yang lain gitu ya. Jadi itulah value-nya dari sisi kita, dari sisi marketing. Jadi nggak hanya the jack of all trades aja, tapi membuat diri kita dengan budget marketing yang terbatas, ini bisa lebih baik memiliki kesempatan untuk mempush ke market. Gue menyebut strategi itu dengan memilih satu es doger unggulan yang akan kita push ke market. Nah, tetapi es doger ini bisa jadi juga menu tambahan. Dan biasanya di restoran saat orang menawarkan menu tambahan, setelah selesai makan kita ditawari ya, mau lagi nggak ada tambahan lainnya untuk dibeli atau untuk dimakan setelah selesai makanan utama gitu. Jadi mau dessert lagi nggak gitu ya. Dan begitu ditanya oleh waitersnya, jawabannya kemungkinan besar 99% akan udah mbak, cukup kayaknya, udah kenyang gitu ya. Ini karena begitu kita ditanya mau dessert lagi nggak, itu akan terjadi di dalam otak kita, wah saya harus tambah bayar nih, dari makanan utama saya nambah dessert lagi.
Tapi biasanya di F&B atau di kuliner itu yang sudah berpengalaman di kafe dan restoran yang bagus, mereka nanyanya akan spesifik ke produk tertentu atau ke jasa tertentu. Ke dalam kasus ini menawarkan es doger adalah, Kak, di tempat kami ada es doger nih Kak, cocok banget nih, ini rasanya enak, manis, dingin. Itu kita langsung terbayang tuh, wah langsung menggiurkan juga ya, kebayang es dogernya enak nih kayaknya nih ya. Dan itulah sebabnya kemungkinan besar orang tersebut setelah mengimajinasikan es doger langsung bilang, mana Mbak, kayak apa sih, boleh deh gitu ya. Inilah yang disebut the power of focus in marketing, bahkan ketika upselling ya. Jadi perbedaan kata tadi yang sedikit itu membedakan antara yang kanan dan kiri. Kalau kita memulai dengan ada mau dessert tambahannya Kak, maka diberi menu dan pada saat itu orang terbayar, saya harus bayar ekstra nih. Wah, nanti saya harus bayar, dapat billnya lebih panjang nih, pengeluaran saya lebih besar nih gitu. Tapi jika diberi info es doger, orang akan berpikir kayaknya akan dapat sebuah minuman yang langsung enak. Jadi apalagi kalau di menunya dikasih foto seperti ini, maka orang akan sebagian besar menjawab lebih lanjut, paling nggak bertanya mengenai es dogernya apa sih Mbak gitu ya. Jadi dalam strategi es doger ini ada dua nih, es doger sebagai menu utama dan es doger sebagai upsellnya atau sebagai menu tambahannya, dessertnya. Dalam bisnis yang pada umumnya katakanlah barbershop, kita datang ke salon atau ke barbershop atau ke bisnis spa atau klinik, kita kadang-kadang memiliki menu itu yang panjang. Kita berikan ke orang bingung nih, menunya itu nggak ada clue-nya sama sekali yang mana yang direkomendasikan gitu ya. Dan kita juga tidak memarketingkan dengan spesifik jasa dan produk mana yang benar-benar kita unggulkan sebagai pemilik barbershop, pemilik salon, spa. Itu kita tidak memiliki prioritas mana yang kita ingin push di marketing. Jadi itu artinya kita belum memiliki es doger yang utama yang ingin kita marketingkan. Lalu yang kedua pun, kalaupun sudah memiliki jasa dan produk yang utama, biasanya begitu mereka masuk ke dalam barbershop kita katakanlah, kita belum memiliki cara untuk menawarkan dessertnya ini. Kita hanya bilang, Kak mau tambahannya nggak Kak? Kata-katanya mau tambahannya, jawabannya adalah enggak. Nah, yang harus kita lakukan adalah misalnya barbershop yang sering dilakukan di sana adalah setelah selesai gunting rambut, Kak mau sekalian dicuci rambutnya pakai sampo gitu ya. Logiknya masuk, setelah selesai potong rambut dibersihkan, dicuci pakai sampo. Ternyata bayar, tapi tidak dibilang bahwa itu tambahan. Lalu Kak mau sekalian nggak dipijat pundaknya dengan ditaruh handuk hangat di lehernya supaya lebih rileks ya Kak gitu ya. Ditawarkannya spesifik dan bayangannya kita langsung terbayang jelas. Dan ini pun dilakukan di bisnis lainnya seperti di klinik ataupun di salon. Saat ini temukanlah es doger yang diinginkan oleh customer Anda. Pilih produk atau jasa spesifik, tidak banyak, tidak semuanya, mungkin beberapa saja. Kenapa? Agar Anda juga lebih fokus dalam budget marketingnya. Anda bisa fokuskan ke beberapa produk atau jasa tersebut. Dan yang paling penting adalah agar bisnis Anda pada akhirnya dipositioningkan di sebuah tempat yang orang tahu kalau misalnya ke Anda itu harus mencari apa. Oke, jadi itu dia insight-nya jika kita memiliki sebuah bisnis yang ingin double omsetnya. Kuncinya adalah kita fokuskan budget marketing kita yang saat ini dengan menstrategikan terlebih dahulu dari semua produk dan jasa yang kita miliki, kira-kira yang mana yang betul-betul menjadi es doger yang patut untuk kita push tadi, kita berikan budget lebih besar dengan budget dari produk dan service yang lainnya yang kira-kira tidak terlalu kita fokuskan, itu kita alihkan dan kita fokuskan ke produk atau jasa tertentu. Sehingga pada akhirnya ya kita lebih diingat menjadi top of mind di area sekitar kita, ataupun paling tidak di dalam pikiran customer kita itu sudah pasti langsung mengerti kalau dia membutuhkan sesuatu tersebut, solusinya, pikiran mereka pasti solusinya adalah bisnis kita. Jadi semoga yang saat ini bisa berguna buat Anda, dan sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Tapi kalau sampai saat ini juga Anda belum subscribe ke channel Yosef Abbas, maka saya ajak sekarang juga untuk subscribe ke channel Yosef Abbas supaya nggak ketinggalan semua strategi, tips, dan trik seperti yang kita bahas dalam video ini. Kita akan bahas juga di dalam channel Yosef Abbas seputar bisnis, marketing, dan juga seputar online marketing. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. And don't forget to elevate your mindset and start your success journey today. Saya Yosef, sampai jumpa di video-video lainnya. Dadah!